Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya kita hari ini kembali merindukan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tentunya pertemuan dengan Kristus merupakan sebuah pertemuan yang mendatangkan gairah dalam kehidupan kita, di mana di dalam ada pengharapan, di mana di dalamnya ada segala sesuatu yang kita idam-idamkan, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan pada ayat 29 dan 39 saja. Yohanes pasal 4 ini berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, yaitu di sumur Yakub pada siang hari. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perjumpaan ini atau pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting. Karena apa? Saudara bisa lihat nanti di dalam ceritanya, saudara menemukan bahwa betapa banyak orang mengalami dampak daripada pertemuan ini. Saya akan bacakan dua ayat ini. Ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Ayat 39, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertemuannya dengan Yesus pada saat di sumur Yakub itu, saudara, membangkitkan dua hal di dalam kehidupan perempuan ini. Ya, kalau saudara pelajari di mana Yesus berbicara secara terbuka, apa sebenarnya yang sedang dihidupi oleh perempuan Samaria ini, dan saudara menemukan bahwa dia seorang perempuan yang sudah berkali-kali gonta-ganti suami. Ya, bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus membuka apa yang dia alami, apa yang dia hidupi pada saat itu. Ya, tetapi pertemuannya dengan Yesus mendatangkan dua hal yang luar biasa dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Yang pertama adalah menumbuhkan kerinduan atau keinginan kepada hal-hal yang rohani. Tadinya dia mengejar kepuasan dengan apa yang dapat dia kerjakan, dia lakukan, tetapi setelah bertemu dengan Yesus, dia mulai melihat bahwa ada sebuah kebutuhan yang paling vital dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana pertemuan kita dengan Yesus? Apakah hanya sekedar pertemuan yang mempertemukan kita melalui mujizat, melalui tanda-tanda ajaib, melalui kesembuhan? Bagi saya cara pertemuannya tidak salah. Tetapi setelah itu, apakah kita masih punya gairah untuk mengembangkan kehidupan rohani kita? Untuk kita boleh terus memberikan kekuatan baru dalam kehidupan rohani kita setiap hari. Karena kita sudah bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Pertemuan ini sangat penting. Kenapa, saudara? Karena menjadikan perempuan ini mulai bergairah terhadap hal-hal yang rohani. Mungkinkah dia ini Kristus atau Mesias dalam bahasa yang lain? Nah, saudara, Mesias adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk turun ke dunia, untuk datang di tengah-tengah manusia, membantu setiap orang percaya untuk keluar dari berbagai macam pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dalam menolong manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Kristus sudahkah menggugah kita untuk rindu, untuk haus kepada perkara-perkara rohani, haus kepada kebenaran firman Tuhan, haus kepada hubungan yang terus-menerus dengan Kristus yang terus diperbaharui setiap hari. Dan yang kedua adalah, kalau kita lihat dalam perempuan ini, saudara, apa yang mulai terbangun ketika mereka bertemu di sumur Yakub itu? Yang kedua adalah keberanian untuk bersaksi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keberanian dia untuk bersaksi luar biasa sekali. Karena apa? Pertemuan dengan Yesus pada saat itu, pada siang itu, saudara, membuat dia langsung ke kotanya untuk berbicara tentang pertemuan tersebut, tentang isi pertemuan tersebut, tentang isi perjumpaan tersebut, dan juga tentang isi pembicaraan apa yang dikatakan bersama dengan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang unik di sini. Yaitu apa? Dia cuma menyampaikan begini kepada orang-orang Samaria, aku bertemu dengan seseorang
yang tahu apa yang kulakukan. Ya, artinya apa saudara? Isi beritanya adalah apa yang Yesus lakukan. Rick Warren menulis bahwa hidup ini adalah sebuah misi. Salah satu pernyataannya adalah ketika kita mau bersaksi, menyatakan Injil, mulailah dari apa yang saudara alami bersama dengan Yesus. Itu akan jauh lebih mudah. Karena apa? Kita mengalaminya. Kita adalah orang yang paling tahu. Kita adalah orang yang paling mumpuni untuk menceritakannya. Karena apa? Kita mengalaminya bersama dengan Yesus. Nah, perempuan ini saudara, walaupun pertemuan atau perjumpaan itu sangat singkat, tetapi dia mengalami perjumpaan itu bersama dengan Yesus, dan dia adalah orang yang paling dapat mampu menceritakan dengan baik apa pembicaraan dan pengalaman apa yang dia dapatkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh melihat bahwa ini merupakan sebuah teladan bagi kita untuk boleh memulai kehidupan yang mau menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari bergairahlah untuk hal-hal yang rohani. Dan yang kedua, bergairahlah untuk memberikan kesaksian kepada banyak orang. Mulai dari apa yang saudara alami bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Melalui kegairahan secara rohani yang terus-menerus bertumbuh dalam hidup kami. Dalam setiap hari yang kami masuki, Engkau yang menjadi utama dalam hidup kami. Dan juga kami juga boleh bergairah untuk menyaksikan pengalaman kami bersama dengan Engkau sebagai sebuah pengalaman yang layak disaksikan, sehingga orang boleh datang kepada Kristus. Dan kami percaya tangan Tuhan menyertai kami ketika menyaksikan apapun yang kami katakan dari pengalaman kami bersama dengan Engkau, sehingga orang lain boleh diberkati dan bertemu dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.